Hai para pendengar yang kuat, selamat datang di episode terbaru podcast Mengobati Luka Menata Masa Depan. Hari ini, kita kembali berlayar di samudra yang patah hati, tapi percayalah, kita tidak sendirian. Hari ini aku akan bahas, yaitu topik kita hari ini adalah melepaskan harapan yang menyakitkan, yang seringkali menjadi batu sandungan terbesar dalam move on. Mari kita bahas bersama bagaimana caranya untuk merelakan dan membuka diri pada kebahagiaan baru. Melepaskan harapan yang menyakitkan. Di sudut hati yang terdalam tersimpan sebuah harapan yang bagaikan duri beracun. Harapan yang tertanam kuat namun tak kunjung bersemi, hanya menjadi luka dan kepedihan. Melepaskan harapan itu bagaikan merobek luka lama, menyisakan perih dan rasa perih yang tak terkira. Namun, sekuat apapun kita menggenggamnya, harapan yang tak kunjung terwujud hanya akan menjadi beban yang memberatkan. Ia bagaikan benang kusut yang semakin lama semakin membelit, menjerumuskan kita dalam lautan kecewa dan rasa sakit. Terus, untuk kalian pernah nggak sih kalian ngerasain hal yang sama ketika kita menjadi dilema untuk melepaskan harapan, tapi kita tahu bahwa melepaskan itu adalah hal yang menyakitkan? So, kita bahas lanjut. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan sebuah langkah berani untuk membuka ruang bagi kemungkinan baru. Ini adalah tentang membebaskan diri dari jeratan ekspektasi yang tidak sehat dan merajut kembali mimpi yang mungkin dengan benang yang lebih optimis. Melepaskan memang tak mudah. Air mata dan rasa sesak di dada mungkin tidak terelakkan. Namun, di balik rasa sakit itu ada secercah cahaya yang menanti. Cahaya yang menuntun kita menuju jalan baru, penuh harapan dan kemungkinan. So, aku akan memberikan beberapa tips dan langkah untuk melepaskan harapan yang menyakitkan. Yang pertama adalah mengakui rasa sakit. Langkah pertama adalah mengakui rasa sakit yang diakibatkan oleh harapan yang tidak terpenuhi. Terimalah bahwa kekecewaan dan kesedihan adalah hal yang wajar. Menangislah jika perlu, luapkan perasaanmu dengan cara yang sehat. Jangan larinya yang ke negatif. Terus yang kedua adalah memaafkan diri sendiri. Seringkali kita menyalahkan diri sendiri atas kegagalan harapan. Maafkanlah dirimu atas ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi. Sadarilah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang kalian rasakan saat ini. Yang ketiga adalah menerima kenyataan. Hadapilah kenyataan dengan berani. Terima bahwa harapanmu mungkin tidak akan pernah terwujud. Ini bukan tentang pesimis, melainkan tentang realisme dan melihat situasi dengan jernih. Yang keempat, berdamai dengan masa lalu. Mungkin memaafkan orang lain dan diri sendiri atas apa yang telah terjadi di masa lalu adalah kunci untuk melangkah maju. Lepaskan dendam dan amarah dan fokuslah pada masa depan yang lebih cerah. Yang kelima, merajut harapan baru. Melepaskan bukan berarti berhenti berharap. Tanamkan benih optimisme di hati dan ciptakan harapan baru yang lebih realistis dan achievable. Terus yang terakhir adalah menjalani hidup dengan penuh apa? Fokuslah pada hal-hal positif dalam hidupmu. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan nikmati setiap momen. Jalani hidup dengan rasa syukur dan optimisme. Melepaskan harapan yang menyakitkan memang tidak mudah, namun ini adalah langkah penting untuk menuju kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Percayalah bahwa di balik rasa sakit ada kebahagiaan yang menanti. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Kamu berhak untuk bahagia. Melepaskan bukan berarti menyerah. Masa depan penuh dengan kemungkinan baru. Kadang menahan lebih banyak merusak daripada melepaskan.
alasan mengapa kita tidak bisa melepaskan seseorang adalah karena jauh di lubuk hati kita masih memiliki harapan. Satu di antara keputusan paling berani yang pernah kamu buat adalah melepaskan apa yang menyakiti hati dan jiwamu. Itu tadi adalah kata-kata yang aku ambil dari Steve Maraboli. Jadi tipsnya untuk kalian dalam praktik harian, ya mungkin fokus pada diri sendiri. Mungkin luangkan waktu 15-30 menit setiap hari untuk menuliskan perasaan dan pikiran. Ekspresikan dengan jujur, analisis situasi dan temukan pelajaran di dalamnya. Mungkin kalian juga bisa lakukan dengan olahraga atau gerakan fisik. Mungkin terbukti ampuh melepaskan stres dan meningkatkan mood. Temukan aktivitas fisik yang kamu nikmati, bisa mungkin ya jalan kaki, bersepeda, yoga, ataupun olahraga lainnya. Jangan lupa bersyukur juga setiap hari. Mungkin kamu bisa menuliskan 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun itu. Mengingat hal-hal positif yang membantu menggeser fokus dari kekecewaan. Yang terakhir adalah ubah perspektif. Ganti harus menjadi mau. Ganti kalimat aku harus bisa move on dengan aku mau berusaha move on. Ini mengurangi tekanan dan memperkuat niatmu. Jangan terlalu keras untuk diri sendiri, dan kemudian maafkan diri sendiri dan orang lain yang terlibat. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban dendam dan membuka peluang untuk healing. Fokus pada masa kini juga, jangan terjebak di masa lalu atau terlalu khawatir masa depan. Nikmati dan manfaatkan setiap momen di hari ini. Kemudian belajar dari pengalaman. Apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman kemarin? Gunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Bersabar. Move on butuh waktu dan proses. Jangan terburu-buru, jangan terlalu memaksakan diri sendiri, dan nikmati setiap kemajuan betapapun kecil itu. Dan itu tadi adalah 7 menit ngoceh, dan move on adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ada hari-hari di mana kamu mungkin merasa mundur, namun tetaplah berproses dan rayakan setiap kemajuan yang kamu buat. Semoga praktik-praktik tadi bisa membantu kamu dalam perjalanan move on. Mengobati luka memang butuh waktu dan usaha, tapi percayalah, kamu tidak perlu melaluinya sendirian. Ingat, kamu adalah orang yang kuat, kamu mampu, dan kamu layak bahagia. Semoga podcast tadi bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam move on. Itu saja sih, sampai jumpa di episode berikutnya.